Alright guys, selamat malam. Apa kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke guys, perkembangan kasus Mario Dandi semakin meluas guys ya, sampai menuju ke KPK gitu kan, PPATK, dan secara kategori mungkin ya sudah masuk ke kategori nasional ya, isu-isu efek dari arogannya si anak pejabat ini ya, sehingga menjadikan beritanya semakin meluas dan melebar kemana-mana ya, seperti ditunjukkan di detik.com ya. Di sini dia 17 jam yang lalu, kabar terbaru tentang Rafael Alun Trisambodo datang dari PPATK. Kini tersingkap dugaan adanya peran pencucian uang profesional di balik Rafael Alun. Wow guys, semakin meluas aja nih. Aduh, kasus si Mario Dandi ini ya. Sementara Mario Dandi masih dalam proses penyidikan ya di kepolisian, masih ada di tangan kepolisian saat ini ya. Dan guys, ini kasus semakin semakin berkembang luas ya, mulai dari pencucian uang, mulai dari identitas pemilik Rubicon ini yang ternyata seorang office boy gitu kan, yang sehari-hari jualan mie instan ya, menurut CNN Indonesia nih ya. Dan kita baca guys, ini informasi yang dibuat oleh detik.com ya di 17 jam yang lalu. Kita baca guys, seperti apa nih perjalanan si Rafael Alun ini ya, sampai melebar kemana-mana guys. Waduh, gua sampai ini kasus Mario Dandi tertinggal lah, jadinya digiring ke arah yang lebih luas lagi nih. Luar biasa guys, episodenya semakin panjang ya. Oke guys, kita baca guys, let's go. Semakin ini ya, semakin meluas kemana-mana guys ya. Terkuak soal pencucian uang level pro di balik Rafael X pejabat pajak. Wow. Jakarta. Ini dilansir di Detik News ya, Detik News pada hari Sabtu tanggal 4 ya, 2023 ya. Di mana kabar terbaru tentang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sorry guys. Kepala PPATK Ipan Yustia Vandana awalnya membenarkan mengenai adanya nomor rekening terkait Rafael yang telah diblokir. Namun, Ipan belum bisa membeberkan jumlah rekening yang diblokir sebab masih terus berkembang. Nah, iya, ada, kata Ipan saat dikonfirmasi detik.com hari Jumat tanggal 3 bulan 3. Ivan mengatakan rekening yang diblokir pihaknya milik konsultan pajak. Konsultan pajak itu diduga berperan sebagai nomine dalam aset milik Rafael. Pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nomine RAT serta beberapa pihak terkait lainnya, ujar Ivan. Berarti masih banyak guys yang terlibat di sini ya, selain dari konsultan pajak. Di sini ada pihak yang terkait, berarti ada lagi yang lain. Berarti nih seru lagi nih, luar biasa nih. Selain itu, Ipan menyebut uang di rekening yang diblokir itu berjumlah besar. Pendalaman saat ini terus dilakukan, signifikan dan terus kami dalami, ujar Ivan. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, PPATK juga menduga ada peran pencucian uang profesional yang bergerak untuk kepentingan Rafael. Kita menyisir dari PML, Professional Money Laundry, yang selama ini bertindak untuk kepentingan RRT, kata Ivan. Simak halaman selengkapnya. Aduh guys, ini semakin melebar aja ya kasusnya nih. Semakin menjauh dari si Mario Dandinya sendiri ya malah ya. Yang malah lebih heboh malah bapaknya sendiri nih ya, si Bapak Rafael Alun Trisambodo ya. Aduh, luar biasa. Terus diungkap lah ya. Ini harus sampai tuntas ya, karena
gue yakin di balik ini ya itu tadi ya, banyak yang terlibat guys ya, banyak yang terlibat dalam hal ini. Sebentar guys, banyak yang terlibat dalam kasus si Mario Dandi ya, yang mengakibatkan meluas kemana-mana ya, sampai ke pencucian uang yang tadi gue bilang itu ya. Dan gue seperti yang gue bilang di beberapa video sebelumnya ya, ini harus diusut tuntas karena banyak yang ada di balik ini ya, di balik ini masih banyak lagi orang-orang yang bergerak gitu ya. Itu yang disebut geng gitu ya. Entah siapa nanti nih anggota gengnya dan ketua geng ini siapa nih. Ini harus terus diusut tuntas ya sampai ke akar-akarnya. Ini untuk kepentingan ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pajak tentunya ya. Oke, sementara itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh KPK ya, hasil penelusurannya. Kita lihat guys, let's go. Oke guys, menurut Metro TV ini di 13 jam yang lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK sedikit kesulitan untuk menjerat Rafael Alun karena hanya diberi kewenangan untuk menuntut seseorang dengan pidana pencucian uang apabila harta itu diperoleh melalui korupsi. Kenapa merasa kesulitan? Buktinya sudah jelas ya. Bukti sudah jelas, padahal ini ada skenario apa ini? Aduh KPK nih. Masa ini kalah sebelum bertanding nih? Apakah sudah menyerah gitu ya? Kalau udah menyerah ya udahlah bubarkan saja KPK, buat apa gitu kan ya. Kita lihat guys, ini apa yang disampaikan oleh si wakil ketua KPK ini ya. Siapa nih? Alexander Marwata ya. Kita dengar guys, sebentar guys. Diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, tapi dengan syarat pidana asalnya berasal dari korupsi, kan begitu. Kalau kita tiba-tiba langsung melakukan TPPU, ya, kemudian kita nggak tahu uang yang dicuci itu dari kejahatan apa, nah, ya sulit juga kita. Kalau disidang misalnya, oh ternyata bukan dari korupsi, ternyata misalnya dari jual beli narkoba, dari human trafficking, kan bukan kewenangan kami untuk melakukan penindakan perkara TPPU kalau pidana asalnya bukan dari korupsi. Nah guys, seperti itu katanya guys. Aduh, gimana ini KPK nih, tumpul nih, nggak ada giginya nih. Nah, biasanya nih orang-orang KPK ini cerdas-cerdas nih ya, dia tahu ya informasi dari si ketua KPK-nya sendiri, Pahala Nainggolan ini kan udah jelas gitu kan. Di sini ada sindikat atau geng gitu kan dalam hal ini. Dan sebetulnya kan sudah jelas juga gitu kan, dimana antara gaji yang diterima sama si Rafael Alun dengan aset yang dia punya itu sangat timpang jauh gitu kan. Berarti kan ada sesuatu di balik itu ya, entah itu pencucian uang atau korupsi ya, itu ya tugasnya KPK ya, untuk menyelidiki ya, bukannya malah curhat di sini ya. Alexander Mawarta nih sudah menyerah duluan, kalau udah nggak mampu ya sudahlah, mundurlah gitu kan ya, atau ya udah bubarkan aja KPK, buat apa gitu kan kalau sebelum bertanding sudah menyerah gitu kan. Ini masih banyak waktu untuk terus menelusuri gitu kan, telusuri dong, jadi jangan malah curhat gitu kan ya di sini, seperti yang di namanya guys, komentar-komentar yang ada di Metro TV ini ya, dari statement yang disampaikan si wakil KPK ini ya, banyak diserang dengan komentar-komentar yang ya lumayan lucu juga guys ya di sini ya. Di sini kenapa Bapak ini apa nih, sebentar, yang mana nih guys, sebentar. Pecat aja, ganti gue yang jadi ketua KPK lah lo Bang Jali. Aduh, bahaya ini ya. Kok sebelum KO sebelum bertanding malah curhat. Ya kalau nggak bisa karena korupsi, cari bukti suap yang diterima dari orang kaya yang lapor pajak fiktif ya, masa nggak bisa. Aduh, bahaya. Tugas lo tuh cuma usut ada unsur pencucian uang dari sumber yang nggak benar apa enggak, gitu. Soal sumbernya bukan dari korupsi kan tinggal cek Polri gitu kan, jangan kesannya jadi kayak mentok gitu ya.
Benar guys. Jadi kalau gua dengar dan gua simak gitu kan dari yang sampaikan si Bapak Alexander ini ya, terkesan dia sudah menyerah gitu kan. Ya harusnya kan tidak seperti itu ya. Harusnya tuh tetap ditelusuri sampai dengan bukti-buktinya. Kalau seandainya itu tidak bisa dibuktikan kan ya bisa dibantu dengan Polri dan lain sebagainya. Masih banyak pihak yang bisa dilibatkan dalam hal ini ya. Ini aduh sangat 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 menyedihkan ya buat kita ya sebagai rakyat ya. Ketika hal ini sih sudah tidak bisa diungkap dan KPK dalam hal ini sebagai apa namanya lembaga gitu kan korupsi ya, lembaga apa namanya pencegahan dalam hal ini ya, pencegahan korupsi harusnya lebih lebih peka dan lebih cerdas gitu kan dalam menyikapi permasalahan ini ya, bukannya memberikan statement seperti ini malah melemahkan kita sebagai masyarakat gitu kan, sehingga akhirnya kan nih banyak banyak dilecehkan sama apa komentar-komentar di Twitternya ya. Jadi ya begitulah guys ya. Dengan segenap kewenangan yang ada, bukan hanya kewenangan untuk menuntut dan pencucian uang adalah salah satu modus menyamarkan hasil kejahatan. KPK masih kesulitan mengungkap kasus dugaan korupsi, dengan kata lain bisa diartikan bersih karena tidak ada bukti. Wow, bahaya nih guys. Menelusuri tidak peralihan harta-hartanya dari tangan sebelumnya, dokumen-dokumen bukti-bukti peralihan beserta saksi-saksi sumber pendanaan berbanding dengan pendapatan yang dapat dibuktikan dilaporkan cara pembayarannya serta bukti dokumen transfer atau kwitansi. Wah, luar biasa guys. KPK lemah, kalah sama akal-akalan oknum pajak habis. Ini jangan heran kalau banyak orang yang ngomong malas bayar pajak. Setuju guys? Ini akunnya Wiryawan termasuk gua nih. Gua juga udah malas bayar pajak ya. Karena kan ya itu dia guys ya. Sudah jelas gitu kan. Sudah jelas antara aset dengan gaji yang dia terima sangat jauh ya selisih. Timpang ya. Bahkan Menteri Keuangan juga kan Sri Mulyani juga bilang bahwa ini adalah hal yang tidak wajar. Nah, yang tidak wajarnya ini yang harusnya diungkap sama KPK. Dan ini adalah tugasnya KPK, guys. Gimana menurut kalian, guys, dengan KPK saat ini? Sejauh ini penelusuran KPK terhadap kasusnya si Rafael Alun ini. Dan gue merasa ragu nih dengan kondisi seperti ini. Ada skenario apa nih di balik ini, guys? Ya, oke guys, itu aja guys yang bisa gue sampaikan terkait dengan perkembangan si Rafael Alun ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan kita terus pantau guys perkembangannya sampai sejauh mana guys. Kita kawal guys ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa guys, jaga keluarga kalian. Selamat malam dan terima kasih.